Manusia adalah makhluk sosial yang sudah fitrahnya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Setiap manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan manusia lain di sekitar dirinya. Bahkan ketika wafat, kita tetap membutuhkan orang lain untuk menutup mata kita. Kita butuh keluarga, saudara, tetangga. Selain itu, kita juga membutuhkan seorang teman yang bisa saling membantu dan membawa kita menuju arah yang lebih baik. Kita tentu tidak ingin salah dalam memilih teman, karena seorang teman memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sangatlah penting bersikap selektif dalam mencari teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan mengenai pengaruh dan peranan teman dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ibnul Qayyim rahimahullah membagi teman dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, teman bergaul bagaikan makanan yang tidak dapat ditinggalkan walaupun sehari. Mereka adalah para ulama dan teman-teman yang soleh. Bergaul dengan kelompok seperti ini akan membawa keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan mengajarkan tentang hal-hal yang bermanfaat dalam perkara dunia dan juga perkara akhirat, memberikan nasihat, mengingatkan tentang perkara yang haram, senantiasa memotivasi untuk terus giat beribadah kepada Allah. Yang kedua, teman bergaul bagaikan obat yang dibutuhkan saat sakit. Maksudnya, mereka adalah teman yang kita butuhkan dalam memenuhi keperluan hidup kita dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari seperti teman sekolah, teman kampus, rekan kerja, kerabat, dan juga tetangga. Yang ketiga, teman bergaul bagaikan penyakit dengan berbagai tingkatan dan macamnya. Bergaul dengan teman seperti ini tentu tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Mereka akan mengajak kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, penuh kebatilan dan berakhlak buruk. Sebagaimana tubuh yang sehat dapat terhindar dari penyakit, maka untuk menghindari teman semacam ini kita harus memiliki keimanan yang sehat. Yang keempat, teman bergaul bagaikan racun yang membawa kebinasaan. Teman seperti ini, yaitu mereka yang membawa kita tergelincir di jalan Allah, orang yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Layaknya racun yang bisa mematikan, maka teman semacam ini juga harus dihindari karena bisa sangat berbahaya jika terkena racunnya. Lalu apa sih bedanya teman kenal dengan teman dekat? Teman kenal adalah seseorang yang bertemu dan berkenalan dengan kita dalam beberapa waktu sebentar saja, atau karena pernah melakukan pekerjaan yang sama dalam suatu urusan tertentu. Sedangkan teman dekat adalah teman yang senantiasa bersama kita dalam suka dan duka. Mereka yang mengetahui segala sifat kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kekurangan. Mereka yang menegur, mereka yang menasihati dengan lemah lembut ketika salah, mereka yang selalu mengingatkan kita tidak hanya tentang perkara dunia, tetapi juga akhirat. Mereka yang membantu kita dalam menghadapi kesulitan dan musibah, mereka yang mendoakan kebaikan untuk kita secara diam-diam. Seorang teman dekat juga bisa menjadi cerminan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Terkadang, untuk melihat baik dan buruknya agama seseorang dengan cara melihat temannya, bila temannya baik, maka insya Allah baik pula diri kita. Begitupun sebaliknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak,
engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qudamah memberikan 5 sifat yang sebaiknya kita lihat saat akan memilih teman dekat. Yang pertama, orang yang berakal, karena akal atau kepandaian merupakan modal yang utama. Maksudnya, mereka mengetahui segala sesuatu urusan sesuai dengan proporsinya, sehingga mereka dapat memberikan pemahaman kepada kita atau kita bisa mengambil manfaat darinya. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Memiliki teman yang baik akhlaknya merupakan suatu keharusan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang ketiga, bukan orang yang fasik, sebab orang fasik tidak pernah merasa takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah tentu akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, memiliki sifat yang jujur. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hendaklah engkau mencari rekan-rekan yang jujur. Niscaya engkau akan hidup aman dalam lindungannya. Mereka merupakan hiasan pada saat gembira dan hiburan pada saat berduka. Yang kelima, zuhud terhadap dunia. Teman yang baik yaitu mereka yang tidak akan menyibukkan diri dan mengajakmu dengan hal-hal yang bersifat duniawi serta tidak berambisi untuk mengejar kedudukan, pangkat, dan golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bersikap zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersikaplah tidak membutuhkan terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah menganugerahkan kita seorang teman yang tidak hanya mengingatkan tentang perkara dunia, tetapi juga perkara akhirat, hingga reuni kembali di surganya kelak. Dan Allah jauhkan kita dari teman yang membawa kita terjerumus dalam lembah hitam yang penuh kemaksiatan dan dosa. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.